Presiden Prabowo berinisiatif katanya ingin mengusulkan sebagai mediator antara konflik atau invasi Amerika Serikat dan Israel kepada Teheran atau Iran ini. Pernyataan petinggi militer Israel, ya ada yang mengatakan itu hoax, ada yang mengatakan itu benar, yang bersifat nada ancaman atau nada ledekan kepada kita. Indonesia, kau jangan ikut campur urusan kami. Ya, kami ada di sekitar kamu. Wah, itu kan artinya apa? Kita seperti diingatkan bahwa ternyata di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, ya, para agen-agen Mossad barangkali ya. Kalau Israel ya pasti agen rahasianya adalah Mossad. Dan juga jangan-jangan agen CIA ada di sekitar kita ternyata. Ketika petinggi militer Israel mengatakan seperti itu, saya merasa bahwa ternyata intelijen kita kurang canggih dalam mengantisipasi leluasannya ya agen-agen intelijen asing seperti Mossad, CIA, ya kan, mungkin juga agen rahasia dari negara-negara lain juga ya mencermati dan kemudian ikut menabuh genderang atas persoalan-persoalan yang ada di Jakarta hari-hari ini. Saya menghimbau dalam kapasitas kita sebagai negara yang berdaulat, yang jelas-jelas konstitusi kita ya ikut ya menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah persoalan yang semestinya ya perlu direnungkan dengan baik oleh Presiden Prabowo ya bersama para petinggi-petinggi militer dan petinggi intelijen. Apakah memang situasi kita pantas untuk menjadi mediator? Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Ya agak kurang bersemangat nih karena situasi di Tel Aviv, situasi di Teheran. Kita bisa membayangkan bagaimana penduduk di kedua negara itu dan penduduk di sekitar Timur Tengah saat ini ya dihantui oleh berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus drone dan rudal-rudal balistik menghiasi langit. Tentu situasinya sangat tidak nyaman dan sangat jauh dari ketenangan bagi penduduk yang ada di sekitar Timur Tengah. Nah, monolog Ruang Konsensus hari ini ya, saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana pandangan saya tentang keterlibatan Indonesia yang oleh Presiden Prabowo berinisiatif katanya ingin mengusulkan sebagai mediator antara konflik atau invasi Amerika Serikat dan Israel kepada Teheran atau Iran ini. Bagaimana pandangan saya? Tentu bagi saya kepentingan yang paling utama ya Indonesia dalam hal ini adalah kepentingan nasional harus didahulukan daripada kita terlibat dalam urusan negara lain, apalagi kita bukan dalam kapasitas sebagai orang yang setara dengan Amerika dan Israel. Dari sisi kemampuan militer saja antara kita dengan 3 negara yang sedang berkonflik, kita jauh di bawah mereka. Apakah kemudian kita termasuk negara yang layak sebagai mediasi? Ya kan? Apalagi keterlibatan Indonesia di BOP, Board of Peace atau Dewan Keamanan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, apakah kita masih relevan sebagai anggota? Bukankah ketika Amerika Serikat dan Israel melakukan invasi ya menyerang kedaulatan negara lain seperti Iran, itu masih relevan kita bergabung dengan lembaga yang bernama Dewan Keamanan ini yang jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu bertentangan dengan konstitusi kita. Karena Indonesia ya sangat mengutuk adanya ya menyerang negara lain. Ya, konstitusi kita ya mengutuk siapapun negara yang melakukan invasi ke negara lain. Nah, karena itu ini adalah persoalan yang semestinya ya perlu direnungkan dengan baik oleh Presiden Prabowo ya bersama para petinggi-petinggi militer dan petinggi intelijen. Apakah memang situasi kita pantas untuk menjadi mediator?
Kalau kita lihat bagaimana pernyataan entah itu hoak ya, pernyataan petinggi militer Israel, ya ada yang mengatakan itu hoak, ada yang mengatakan itu benar, yang bersifat nada ancaman atau nada ledekan kepada kita. Indonesia, kau jangan ikut campur urusan kami. Ya, kami ada di sekitar kamu. Wah, itu kan artinya apa? Kita seperti diingatkan bahwa ternyata di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, ya, para agen-agen Mossad barangkali ya. Kalau Israel ya pasti agen rahasianya adalah Mossad. Dan juga jangan-jangan agen CIA ada di sekitar kita ternyata. Indonesia ini bagaimana saya mempertanyakan apa kecanggihan badan intelijen negara kita. Ketika petinggi militer Israel mengatakan seperti itu, saya merasa bahwa ternyata intelijen kita kurang canggih dalam mengantisipasi leluasanya ya agen-agen intelijen asing seperti Mossad, CIA, ya kan mungkin juga agen rahasia dari negara-negara lain juga ya mencermati dan kemudian ikut menabuh genderang atas persoalan-persoalan yang ada di Jakarta hari-hari ini. Saya menghimbau dalam kapasitas kita sebagai negara yang berdaulat, yang jelas-jelas konstitusi kita ya ikut ya menciptakan perdamaian dunia ya. Sementara Amerika, Israel jelas-jelas orang yang harus kita lawan mestinya secara konstitusi kita. Jadi kalau misalnya kita masih berada di Board of Peace, rasanya itu sudah tidak relevan. Seyogyanya Presiden Prabowo kemudian mengambil keputusan untuk menarik diri keanggotaan Indonesia dari BOP. Lebih baik Presiden ya fokus bagaimana ya menata perekonomian Indonesia yang hari-hari ini juga sedang tidak baik-baik saja. Akibat perang yang terjadi di Timur Tengah, ya kita melihat ada lonjakan harga minyak. Terakhir saya mendengar harga minyak mentah di Amerika sudah naik dari 70 sampai 75 dolar per barrel. Begitu juga minyak Inggris di Brent sudah mendekati angka 85. Kalau kemudian karena Selat Hormuz ya sebagai tempat lalu lintas ya tanker-tanker internasional keluar masuk untuk mengambil minyak di sekitar kawasan Timur Tengah itu ditutup oleh Iran, maka tidak saja Indonesia yang terkena dampaknya, seluruh dunia juga akan terkena dampaknya. Akibat dari kita kemudian tidak bisa mendapatkan suplai minyak dari Timur Tengah lagi, ya kan? Otomatis kita akan mencari untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kita. Kita terpaksa mengimpor dari Amerika seperti yang juga disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia kemarin. Nah, apa resikonya? Kalau kita terus-menerus mengimpor dari Amerika, tentu harganya lebih mahal. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kita melihat sekarang ini harga pertama karena itu adalah harga swasta itu sudah mengalami kenaikan. Nah, tidak menutup kemungkinan Pertalite sebagai harga BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang sekarang dinikmati oleh mayoritas pengguna kendaraan, ya mayoritas rakyat masih di angka 10.000 dengan subsidinya lebih kurang 7.000 disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian untuk memproduksi Pertalite pun kekurangan karena ditutupnya Selat Hormuz dan perang yang masih berlangsung di Timur Tengah, tidak menutup kemungkinan Pertalite juga akan mengalami kenaikan. Dan ini tentu sangat-sangat sensitif bagi rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM memicu angka inflasi yang mungkin bisa saja tidak terkendali di kemudian hari. Nah, apalagi yang perlu kita fokuskan ya. Kita melihat saat ini ya kan, apalagi ini kita sedang di bulan Ramadan ya. Sebentar lagi setelah itu adalah kita memasuki masa Lebaran, mudik, di mana pergerakan ekonomi, mobilitas penduduk membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat dari sektor ekonomi, sektor real, ya termasuk juga anggaran pemerintah. Kita selama ini ya masih merasa yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,1% ya dan akan optimis tahun ini bisa mencapai angka 6%. Rasa-rasanya itu sesuatu yang sifatnya di atas kertas. Karena faktanya kalau betul angka pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih 5%-an ya, setidaknya ya angka itu berkorelasi positif dengan daya beli masyarakat.
Daya beli masyarakat sekarang boleh dikatakan menurun. Apalagi kita melihat ya tabungan kelas menengah anjlok dan sebaliknya orang yang berpenghasilan 2 miliar ya yang tabungannya rekeningnya 2 miliar itu justru meningkat. Ini kan ada kesenjangan di sini. Nah, belum lagi kalau kita lihat ada protes yang sangat tinggi dari sebagian besar warga masyarakat tentang pelaksanaan proyek-proyek strategis atau program-program strategis dari pemerintah seperti makan bergizi gratis, kemudian juga koperasi desa yang sangat menyedot anggaran kita. Bayangkan saja untuk MBG ya bahkan sampai 200 lebih triliun ya dana pendidikan diambil untuk MBG. Dan pelaksananya MBG itu masalahnya adalah ya dianggap ya tidak efisien, banyak terjadi transaksi ekonomi yang ada di pelaksanaannya. Bayangin aja, satu hari 1 triliun uang keluar hanya untuk memberi makan ya anak-anak sekolah. Padahal kalau kita bicara, kenapa tujuan dari MBG itu adalah agar siswa-siswa ya di seluruh Indonesia yang dianggap tidak mampu memiliki kecukupan gizi sehingga dia bisa menyerap pelajarannya. Nah, bicara meningkatkan kualitas pendidikan, tidak bisa kita hanya melihat dari faktor siswanya yang akan menerima materi, tetapi juga dari unsur gurunya. Sementara kita melihat jutaan guru honorer kemarin protes ketika dengan mudahnya pemerintah lewat BGN akan memberikan atau mengangkat ribuan atau puluhan ribu ASN seketika sebagai pegawai Badan Gizi Nasional, sebagai pelaksana dari program makan bergizi gratis. Nah, protes-protes dan ketidaknyamanan publik secara mayoritas karena program makan bergizi gratis ini, ya, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Karena lama kelamaan, ya, kalau orang melihat banyak kita ikuti di sosial media bagaimana praktek-praktek MBG ini dianggap sebagai ya hanya dinikmati oleh ya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan untuk mendapatkan titik-titik dari SPPG. Bahkan SPPG itu pun diperjualbelikan. Apakah presiden tahu persoalan ini? Ya, kalau hanya presiden menerima laporan dari ketua BGN Dadan Hindayana, saya pikir itulah letak kekeliruannya. Ya, kita tidak sedang ingin mengajarkan Presiden Prabowo bagaimana ya melihat dan mengawasi pelaksanaan MBG ini. Tapi yang pasti Presiden Prabowo pernah mengatakan kelemahan saya adalah saya tidak menguasai micromanagement. Itulah kelebihan dari Presiden Jokowi. Mestinya dalam kondisi seperti ini, ya micromanagement Pak Prabowo harus ditutupi oleh orang yang benar-benar mampu melakukan pengawasan ke lapangan. Kalau Pak Jokowi, seluruh menteri itu tahu bagaimana Pak Jokowi benar-benar nggak hanya mau mendengar laporan menteri, tak, apalagi dengan modus ABS, asal Bapak senang. Presiden Jokowi benar-benar melihat ke lapangan setiap keputusan-keputusan untuk kebijakan-kebijakan presiden dalam membelanjakan anggaran pembangunan belanja negara sampai detail, sampai ke bawah. Misalnya ketika presiden groundbreaking untuk sebuah jalan tol misalnya, pasti dalam waktu 1 tahun untuk satu titik groundbreaking itu presiden datang bisa 2-3 kali untuk mencek apakah benar sudah jalan, sejauh mana. Tidak hanya menerima laporan menteri, Pak sudah sekian persen, Pak Presiden sudah sekian persen. Presiden Jokowi pada saat itu tidak hanya mendengar laporan dari menteri, tapi langsung kemudian turun ke bawah. Apakah Presiden Prabowo sudah melakukan itu? Saya yakin tidak. Karena Presiden Prabowo lebih banyak melakukan agenda-agenda ya misinya untuk menjadi salah seorang tokoh internasional. Saya pikir itu tidak cocok, tidak relevan. Kalau Presiden Prabowo hari ini ya lebih banyak berkiprah di dunia internasional. Kita belum saatnya Pak, karena banyak sekali persoalan-persoalan di dalam negeri yang butuh pandangan Bapak langsung. Ya, ingat Pak Prabowo, Bapak dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, ya karena sentimen dukungan para pecinta Pak Jokowi. Nah, kalau kondisi seperti sekarang dibiarkan, Bapak lebih banyak ya menerima laporan dari atas, Bapak tidak melakukan
pengawasan langsung di lapangan, ya, saya pikir dalam waktu beberapa bulan nanti situasi akan semakin sulit. Kalau misalnya apa yang dilakukan, target-target menggerakkan mesin-mesin ekonomi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya itu berjalan dengan baik, ya mungkin akan ada harapan. Tetapi pelaksanaannya coba kita lihat. Pada saat Menteri Keuangan Purbaya pertama kali menjadi Menteri Keuangan, kemudian dia ingin supaya likuiditas di perbankan itu bergerak dan kemudian mengucurkan kredit ke UMKM misalnya. Ketika itu diambil dana pemerintah dari Bank Indonesia ditaruh di Himbara, ternyata itu pun nggak jalan. Ya kenapa? Karena perbankan tetap melaksanakan azas memberikan kredit itu dengan 3 syarat yang wajib ya dipenuhi. Misalnya yang paling tidak memungkinkan adalah ketika ujung-ujungnya adalah kolateral. C yang paling terakhir nih, kolateral. Nah akhirnya apa? Dana yang 200 triliun itu yang disebar di sejumlah bank himbara tidak bisa dikucurkan juga. Karena tidak serta-merta itu bisa digelontorkan. Akibatnya apa? Dana itu akhirnya juga nggak berguna. Karena perbankan nggak mau mengambil risiko kalau kredit itu macet. Jadi lagi-lagi terobosan yang diharapkan dapat untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi, menggerakkan mesin-mesin ekonomi itu juga tidak tercapai. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita berorientasi, ketika presiden berorientasi ingin menjadi pemain internasional di tengah geopolitik yang sekarang ini memang lagi mencekam, ya. Tapi di dalam negeri lama-lama muncul social unrest, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Jika ini tidak segera dirawat dengan baik, jika tidak segera untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, saya khawatir ya pertengahan tahun ini akan terjadi gejolak-gejolak dari akar rumput pendukung Bapak Prabowo sendiri. Ini yang saya khawatirkan. Please lah Pak, kita justru ketika terjadi geopolitik yang makin mengarah menuju perang dunia ketiga, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, Presiden Prabowo lebih ke dalam orientasi kerja-kerja sebagai presidennya. Jangan lagi berorientasi untuk menjadi pemain internasional. Udahlah Pak, lupakanlah. Kita ingin berkiprah di dunia internasional sesuai dengan apa yang Bapak mimpikan. Bapak lebih dibutuhkan untuk memimpin Indonesia. Bagaimana program-program ini benar-benar satu, mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, mampu kemudian terdistribusinya pendapatan kepada masyarakat. Ya. Hal-hal yang tidak benar dalam praktek-praktek pelaksanaan makan bergizi gratis harus dilakukan evaluasi ulang. Misalnya, apakah benar ya yang diperlukan, yang diperlukan untuk mendapatkan makan bergizi gratis itu adalah seluruh anak sekolah tanpa membedakan apakah dia dari keluarga mampu dan tidak mampu. Ya, kemudian ya titik-titik SPPG yang ternyata itu diperjualbelikan, ya, bahkan dibisniskan, ya kan? Bayangkan ada satu keluarga bisa memegang 10 sampai 100 SPPG, itu luar biasa. Artinya apa? Ini berarti di MBG sudah dikomersilkan secara tidak sehat. Apakah Presiden Prabowo tahu situasi ini? Kalau toh tahu, kenapa Bapak tidak segera melakukan evaluasi? Yang menyedihkan lagi, justru Pak Dadan Hendayana sebagai Kepala BGN, justru Bapak berikan penghargaan di istana baru-baru ini. Justru Pak Dadan itulah yang banyak membuat kesalahan-kesalahan dalam menjalankan program MBG, justru Bapak kasih penghargaan. Saya sebagai diehardnya Pak Jokowi tentu menyayangkan ya keberpihakan Pak Prabowo setelah didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang memenangkan Pilpres 2024, ya justru sekarang lebih berorientasi kepada luar negeri. Bahkan ketika Bapak ingin mengirimkan pasukan kita, ya 8.000 pasukan tentara kita untuk sebagai misi perdamaian di Palestina, ke Gaza, Bapak tidak terlebih dahulu bertanya kepada DPR sebagai wakil rakyat. Bapak serta-merta langsung memutuskan akan mengirimkan 8.000 tentara Indonesia sebagai misi perdamaian. Apakah mereka akan ngantar nyawa ke sana Pak? Gitu loh. Jadi karena itu sebaiknya ketika musim kampanye, musim pilpres ya, Bapak mengharap dukungan dari rakyat.
Tetapi ketika Bapak sudah menjadi presiden, rakyat diabaikan. Suara rakyat tidak diperhatikan. Ini problem besar. Dan sebaiknya memang Pak Prabowo ya lebih banyak berdiskusi dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY ya secara lebih serius. Jangan Bapak berdiskusi dengan Pak Jokowi tapi kemudian tidak dijalankan. Percuma, sia-sia. Dan saya merasa kita belum terlambat untuk memperbaiki ini. Itu aja monolog ruang konsensus kali ini. Dan saya sebagai pendukung Prabowo Gibran 2 periode ya, kita akan sia-sia mendukung Prabowo Gibran 2 periode manakala ekonomi kita hancur. Ingat Pak Prabowo, Presiden Soeharto tahun 98 dilengsarkan oleh masyarakat Indonesia ya karena rupiah anjlok, indeks harga saham anjlok, daya beli masyarakat atau inflasi tinggi. Jadi jangan anggap enteng situasi ekonomi. Rupiah yang bisa melejit di atas 17.000 atau bahkan bisa 20.000 ya adalah asal muasal bisa terjadinya sesuatu dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kami sebagai pendukung Prabowo Gibran tidak menginginkan itu terjadi. Tapi kalau Pak Prabowo juga tidak peduli dan tidak segera mengambil sikap untuk lebih inward looking, lebih melihat ke dalam daripada berorientasi keluar, ya, saya khawatir bahwa itu akan terjadi. Ya, social unrest akan meningkat. Kalau social unrest meningkat, tunggu saja bala akan datang buat kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas atau tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.